Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Pak Aam. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang materi tematik, yaitu di tema 1, subtema 1, dan pembelajaran ke-1. Di akhir video ada sebuah kuis yang nantinya akan kalian jawab. Akan tetapi, kalian akan bisa jawab kuis tersebut ketika kalian mendengarkan penjelasan materi pada video ini. Artinya, anak-anak sekalian harus dengan cermat dan memahami apa yang Bapak jelaskan di video ini. Langsung saja anak-anak kalian siapkan alat tulis, kita ke pembahasan. Pada pembelajaran pertama ini, kita akan belajar tentang dua muatan. Yang pertama adalah muatan ilmu pengetahuan alam, yang kedua adalah muatan bahasa Indonesia. Nah, kita akan belajar untuk muatan yang pertama terlebih dahulu. Nah, untuk muatan IPA pada pembelajaran pertama yaitu membahas tentang alat gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, misalnya anak-anak dari dalam kelas kemudian pergi keluar kelas. Nah, itu adalah salah satu bentuk pergerakan atau perpindahan. Selanjutnya, ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki. Ada juga makhluk hidup yang bergerak dengan sayap dan yang bergerak dengan otot perutnya. Nah, mungkin anak-anak sudah tahu ya apa saja makhluk hidup yang bergerak dengan kaki. Nah, benar sekali ya. Jadi contohnya makhluk hidup yang bergerak dengan kaki adalah manusia ya. Manusia bergerak dengan kaki. Kemudian banyak hewan juga yang bergerak dengan kaki. Misalnya kucing, kerbau, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang bergerak dengan sayap. Contohnya adalah burung. Dan ada juga makhluk hidup yang bergerak dengan otot perutnya. Contohnya adalah apa anak-anak? Ya, benar. Contohnya adalah ular ataupun cacing. Selanjutnya, alat gerak digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Nah, Pak Am akan tanya, hewan apa yang alat geraknya digunakan untuk melompat? Ya, benar sekali ya. Hewan yang menggunakan alat geraknya untuk melompat, contohnya adalah katak ya. Kemudian hewan juga yang menggunakan alat geraknya untuk berenang adalah ikan. Benar sekali anak-anak. Nah, kalian tahu ini gambar apa? Benar, ini adalah gambar seekor kelinci. Kalian tahu alat geraknya berupa apa? Ya, alat geraknya adalah berupa kaki. Dan cara bergeraknya yaitu dengan cara berjalan dan biasanya melompat. Nah, kemudian untuk gambar yang kedua, gambar apa anak-anak? Ya, benar, gambar ikan. Nah, ikan ini bergerak dengan apa? Ya, benar sekali ya, dengan sirip. Nah, sirip itu nantinya digunakan untuk berenang. Kemudian, anak-anak sekalian, alat gerak sendiri dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah alat gerak aktif dan yang kedua adalah alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Otot disebut alat gerak aktif karena otot dapat bergerak dan ototlah yang menggerakkan tulang. Tulang disebut alat gerak pasif
Karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Artinya, otot dan tulang itu saling membutuhkan satu sama lain dan saling bekerja sama, sehingga kita bisa bergerak, berjalan, melompat, dan lain sebagainya. Nah, di gambar anak-anak bisa lihat ya, bahwa yang Bapak tunjukkan ini, misalnya yang ini adalah tulang ya, yang berwarna putih ini adalah tulang. Kemudian yang ini adalah otot. Nah, otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga kita bisa melempar, berjalan, dan lain sebagainya. Oke, sudah paham anak-anak terkait tentang alat gerak makhluk hidup? Baik, selanjutnya kita akan ke muatan bahasa Indonesia. Nah, di tema pertama ini, muatan bahasa Indonesia sendiri itu kita akan belajar tentang ide pokok. Jadi dari subtema pertama sampai subtema ketiga, pembahasannya adalah ide pokok. Jadi di pembelajaran pertama ini kalian harus benar-benar paham. Oke, semangat. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, pengertian ide pokok. Ide pokok merupakan inti atau dasar dari suatu teks atau dari suatu paragraf. Biasanya ide pokok itu disebut juga dengan pokok pikiran atau gagasan utama. Anak-anak sekalian, ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk menemukan ide pokok. Yang pertama, kalian harus baca terlebih dahulu teks secara keseluruhan dari awal sampai akhir paragraf. Kemudian setelah kalian baca, kalian cari kalimat utamanya. Kemudian yang terakhir, setelah kalian mendapatkan kalimat utama, maka cari kalimat yang penting atau cari redaksi kata. Ingatkan, redaksi kata yang penting dan yang kurang penting. Nah, untuk yang kurang penting, silahkan kalian hilangkan atau kalian buang saja. Selanjutnya tapi sebelum kita praktek mencari ide pokok, biasanya ide pokok itu terletak di awal, di tengah, dan di akhir paragraf. Akan tetapi, biasanya untuk pembelajaran di sekolah dasar, kebanyakan ya anak-anak, ide pokoknya itu terletak di awal paragraf. Nah, sebenarnya banyak sekali manfaat ide pokok. Yang pertama yaitu adalah agar memudahkan pembaca memahami teks bacaan. Artinya, dengan kita mengetahui ide pokok, kita dapat mudah memahami suatu teks bacaan. Baik anak-anak, sekarang kita akan praktek bagaimana cara menentukan ide pokok. Nah, di sini ada satu paragraf yang akan kita cari ide pokoknya. Silahkan kalian baca terlebih dahulu, kemudian cari kalimat utamanya. Setelah dapat kalimat utamanya, kemudian baru kalian cari ide pokoknya. Silahkan pause dulu video ini. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Nah, silahkan cocokkan jawabannya dengan jawaban di bawah ini. Nah, ide pokok dari paragraf di atas adalah, kita lihat dulu kalimat utamanya. Kalimat utama dari paragraf di atas adalah, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ya, paragrafnya terletak di awal, tengah, dan akhir. Ya, benar sekali. Paragrafnya terletak di awal paragraf ya anak-anak. Nah, kita lihat lagi dari kalimat utama tersebut, kita
eliminasi kata yang sebenarnya tidak perlu untuk ditulis. Nah, jadi ide pokok dari paragraf di atas adalah satu di antara ciri makhluk hidup adalah bergerak. Apakah sama jawabannya anak-anak? Kalau sama, silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Selanjutnya, kita ke kuis. Nah, jadi Bapak harapkan kalian sudah paham tentang materi yang sudah dijelaskan tadi ya. Jika belum paham, silahkan putar ulang video tersebut sebelum menjawab kuis ini. Nah, untuk kuis yang pertama, tuliskan 3 alat makhluk hidup dan kegunaannya. Cukup 3 saja ya anak-anak. Kemudian yang kedua, tuliskan perbedaan alat gerak aktif dan pasif. Kemudian yang ketiga, alat gerak apa yang digunakan pada hewan di bawah ini? Nah, ini gambar apa anak-anak? Iya, benar. Ini adalah gambar seekor kambing. Kira-kira alat gerak apa yang digunakannya? Silahkan jawab atau tulis jawaban kalian di kolom komentar ya anak-anak. Kemudian yang keempat, tuliskan apa yang dimaksud dengan ide pokok. Nah, jika kalian memahami apa yang dijelaskan Bapak tadi, maka kalian dapat menjawab semua kuis ini. Dan yang terakhir adalah tuliskan ide pokok dari paragraf di bawah ini. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah penjelasan Bapak terkait tentang materi tematik tema 1, subtema 1, dan pembelajaran ke-1. Semoga kalian paham dan dapat mengerjakan kuis di akhir video. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.